Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan para orang tua kami, para alim ulama, para sesepuh dan tokoh-tokoh masyarakat, para cerdik cendekia, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirat, tamu-tamu Allah sidang jamaah yang berbahagia. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, dengan izin Allah, kita masih diberi kesempatan untuk hadir kembali di rumah Allah ini, masjid yang mulia ini, dalam rangka untuk bersama-sama pula kita berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah menjelang salat tarawih berjamaah malam hari ini, kita kembali untuk sama-sama wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah. Jamaah malam hari ini tepat 17 Ramadan. Alhamdulillah sudah 16 hari kita menjalankan ibadah puasa. Maka malam hari ini tepatnya malam 17 Ramadan, yang biasanya di Indonesia itu diperingati sebagai nuzul Quran, yakni tanggal 17 Ramadan. Jemaah Rasulullah, pemahaman tentang nuzul Al-Quran ini tidaklah sama, karena di Indonesia ini mazhabnya mazhab Syafi'i, maka nuzulnya itu diperingati pada tanggal 17 Ramadan. Namun untuk negara-negara Timur Tengah yang lainnya, itu ada yang memperingatinya pada tanggal 25 Ramadan, dan ada juga yang memperingatinya tanggal 27 Ramadan. Karena ini ikhtilaf, ya kita sama-sama saling menghormati. Jamaah, nuzul Al-Quran yakni hari atau malam turunnya Al-Quran. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan itu, kata Allah, telah diturunkan Al-Quran. Unzila fihi al-Quran hudan linnas, yang dia adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal furqan, dan juga sebagai penjelas-penjelas dari petunjuk itu, dan furqan adalah pembeda antara yang hak atau yang benar dengan yang batil. Nah, jamaah, jadi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tujuannya, fungsinya adalah sebagai hudal linnas, adalah sebagai petunjuk pada kita. Ibarat kita ingin berjalan ke suatu tempat, katakanlah mau ke Jakarta lah, katakan kita ingin ke Jakarta pakai mobil. Nah, kita tidak pernah pergi ke Jakarta, itu baru pertama kali. Nah, supaya kita bisa sampai ke sana dengan selamat, maka kita harus mengikuti rambu-rambu lalu lintas yang ada di sepanjang jalan. Nah, kalau sekarang sudah canggih sekalian, dengan HP ini kita bisa melihat atau berpedoman dengan Google Map umpamanya, bisa. Kalau dulu sebelum ada ini, kita lihat rambu-rambunya. Belok sana, belok ke sana, sebelok ke sana, sekian, agak sampai sekian kilo segala macam. Nah, ada akan sampai insyaallah. Itu rambu-rambu lalu lintas untuk sampai ke Jakarta. Nah, adapun rambu-rambu lalu lintas untuk sampai ke akhirat, maka pedomannya adalah Al-Quran. Jamaah,
Lalu bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran supaya kita selamat sampai ke akhirat? Para ulama memberikan pemahaman paling tidak ada 3 cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama adalah membacanya. Membaca Al-Quran. Ini yang pertama. Karena ayat yang pertama itu pun turun, surah Al-Alaq itu menyuruh kita membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menjemput nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Bacalah. Dan jazakumullah, kita disuruh membaca Al-Quran. Jadi tahap pertama interaksi kita dengan Al-Quran membaca. Sebab bagaimana mungkin kita nanti bisa mempedomani Al-Quran kalau kita tak pandai membaca. Membaca, belajar kita membaca. Bahkan kata Rasul, khairun nas, dalam disebutkan bahwa sebaik-baik kamu adalah orang-orang yang belajar Al-Quran, dan khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Alhamdulillah, untuk membaca Al-Quran tentu hari ini tidak sulit lagi. Kalau dulu kita belajar Al-Quran, kita masih ingat, kalau Bapak Ibu yang hari ini sudah berumur 60 tahun ke atas, terutama yang dari kampung, tahu betul bagaimana dulu belajar membaca Al-Quran. Dulu metodenya Baghdadiyah. Sekarang macam metodenya Baghdadiyah itu kita belajar seperti alif dati a, alif bawah i, alif depan u, a, i, u, begitu dulu di kampung-kampung. Dan enaknya di kampung sekalian, dulu hampir setiap rumah itu kita dengarkan ada lantunan bacaan Al-Quran dari anak-anak kita, belajar membaca Al-Quran. Jadi kalau ada program pemerintah hari ini namanya Maghrib Mengaji, itu dulu sudah ada sebenarnya. Zaman dulu sudah ada. Ini mengulang saja lagi zaman Allah. Maghrib Mengaji. Artinya dari Maghrib sampai Isya itu usahakan di rumah kita masing-masing kita membaca Al-Quran. Maka oleh karena itu di rumah kita harus ada Al-Quran. Sangatlah rasanya tidak lengkap, bahkan kurang sempurna kalau rumah-rumah umat Islam ini tak ada Al-Quran. Aneh kalau tak ada Al-Quran di rumah-rumah umat Islam. Dan harusnya juga jumlah Al-Quran di rumah itu minimal sejumlah anggota keluarganya. Kalau di rumah itu ada 5 orang, ayah ibunya 2, anaknya 3, berarti 5 Al-Qurannya. Artinya setiap orang itu membaca Al-Quran. Usahakan imankumullah. Kata Rasulullah, "Nawwiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Quran." Hiasi atau terangi rumahmu dengan mendirikan ibadah solat dan membaca Al-Quran. Nawwiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Hiasi, terangi rumahmu dengan mendirikan solat dan membaca Al-Quran. Subhanallah. Ada ulama menjelaskan bahwa malaikat akan melihat rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran seperti kita melihat bintang di langit. Jadi kalau kita melihat bintang di langit itu percaya, Pak. Maka malaikat akan melihat rumah-rumah di dunia ini seperti bintang di langit. Itu rumah siapa? Rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Kenapa? Karena rumah itu bercahaya. Jadi malaikat nampak, oh itu rumah sepulan, itu rumah sepulan. Nampak dari langit seperti bintang-bintang, seperti kita melihat bintang di langit. Begitulah malaikat melihat rumah-rumah kita yang dibacakan Al-Quran. Alhamdulillah, hiasi rumah kita dengan baca Al-Quran. Hadis lain Rasulullah juga mengingatkan, kata Rasulullah, la taj'al buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kamu, kata Rasul, ibarat kubur, maqabir. Kubur itu kan gelap, angker, menakutkan, sunyi. Maknanya apa? Bahwa di situ tidak
dihiasi dengan nilai-nilai Islami, dan apalagi di situ tidak dibacakan Al-Quran. Maka oleh karena itu Rasulullah bacakanlah surat Al-Baqarah, karena surat Al-Baqarah itu setan akan takut dan lari dari rumah orang-orang yang dibacakan surat Al-Baqarah. Itu artinya bahwa ini surah Al-Baqarah mewakili ayat-ayat Quran yang dibacakan di rumah kita, itu akan membuat rumah kita itu dijauhi oleh syaitan-syaitan. Nah, kalau syaitan sudah lari dari rumah kita, yang adalah malaikat. Kalau malaikat sudah ada di rumah kita, jazakumullah, maka rumah itu akan sejuk, rumah itu akan tenang. Maka disitulah letaknya nanti baiti jannati, rumahku adalah surga. Karena di dalam rumah itu tenang, karena mereka senantiasa menghiasi dirinya dengan membaca Al-Quran dan zikir kepada Allah. Minimal maghrib sampai isya, minimal. Memang berat hari ini, karena siaran-siaran televisi biasanya maghrib isya itulah yang mantap-mantap, yang disukai anak-anak. Oleh karena itu kita sepakat keluarga bahwa menjelang dari maghrib sampai isya tak ada yang nonton TV, tidak ada yang memegang gadget, tak ada. Yang dipegang adalah Al-Quran atau buku-buku pelajaran. Ini harus kita dawamkan di rumah tangga kita masing-masing, agar rumah tangga kita itu menjadi rumah tangga yang tenang, atau bahasa sekarang sakinah mawaddah warahmah. Itu aja sebenarnya, isi dengan membaca Al-Quran. Jadi yang pertama adalah membaca Al-Quran. Nah, yang kedua adalah interaksikan dengan Al-Quran adalah dengan mempelajarinya. Ya, sudah membaca, mempelajarinya. Mempelajarinya bisa dengan kita ya membaca tafsirnya, atau mendengarkan kajian-kajian. Tak pandai kita membaca tafsirnya, mendengarkan kajian, mempelajari dan pengertian kita paham. Paling tidak, waktu sekalian, baca Fatihah itu usahakanlah tahu artinya. Usahakan. Karena itu rukun sholat. Sebab dengan tahu artinya paling tidak sholat kita itu akan semakin khusyuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Seterusnya Ar-Rahmanir Rahim. Kita usahakan kita tahu artinya, minimal Fatihah. Kalau ayat lain juga tahu artinya, alhamdulillah, minimal Fatihah kita tahu artinya. Karena itu rukun sholat. Supaya kita lebih merasa enak gitu untuk membaca. Apalagi kalau imam yang baca suaranya enak, fasih, kita ikuti dengan makna Fatihah itu, terasa enak. Maka kalaupun imam baca panjang-panjang tak terasa kita, nikmat rasanya. Karena kita paham. Tidak mestilah tahu artinya satu-satu, yang penting paham maknanya. Apalagi di situ ada doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Minta kepada Allah. Jadi luar biasa. Sebelum itu kita juga mohon kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Tak ada lagi yang minta kecuali pada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. yakni jalan-jalan yang pernah Engkau beri petunjuk kepada mereka, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan bukan jalan orang-orang yang Engkau sesatkan. Siapa orang-orang yang mendapat petunjuk itu? Dalam surah An-Nisa 9 Allah katakan di antaranya adalah para nabi, para siddiqin, syuhada, sholihin. Orang-orang inilah yang kita minta kepada Allah agar kita diberi petunjuk bersama-sama seperti mereka. Jazakumullah. Jadi mempelajarinya pelan-pelan, mempelajarinya. Dan yang ketiga adalah mengamalkan. Ini yang terpenting. Jadi sudah membaca, sudah tahu sedikit isi Al-Quran itu, mengamalkan. Jazakumullah. Tak ada artinya kalau kita pandai baca Al-Quran, lalu kita pandai juga pemahaman pengertian ilmunya, tapi kita tidak mengamalkan, tak ada gunanya. Karena akhir dari hidup kita itu adalah amalan. Jadi berilmu pun kita, kalau tak diamalkan tak ada gunanya. Kata pepatah Arab, al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila hubwatin. Ilmu tanpa diamalkan ibarat pohon yang tak berbuah. Apa artinya pohon tak berbuah? Kena tebang. Ada manfaatnya, orang bisa berteduh di bawahnya, tapi tak seberapa bermanfaat dia kalau dia berbuah. Itu baru bermanfaat. Maka ilmu pun seperti itu. Jadi mengamalkan Al-Quran, ini paling penting.
Dari semua itu paling penting. Kenapa? Kalau Al-Quran mengatakan ini haram, ya haram. Kalau Al-Quran mengatakan ini halal, halal. Kalau Al-Quran mengatakan tak boleh, tak boleh. Jangan kita menentang. Jazakumullah. Nah, ada yang menjadi semangat kita untuk mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran. Ada sebuah hadis Nabi. Hadis ini riwayat oleh Ahmad. Kata Rasulullah SAW, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga dari antara manusia. Jadi inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga di antara manusia. Qalu hum ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Qala Rasul menjawab, mereka itu adalah ahlul Quran. Yakni orang-orang yang ahli Al-Quran, yang membaca Al-Quran. Terus termasuk juga di sini yang mengamalkan Al-Quran. Jadi para ulama menjelaskan sebuah ahlul Quran itu adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya. Dan kata Rasulullah selanjutnya dalam hadis itu, hum ahlullah wa khussatuhu. Jadi mereka itu adalah ahli Al-Quran dan mereka adalah ahli Allah atau keluarga Allah, wa khussatuhu, yang khusus. Begitu. Jadi orang-orang yang mengamalkan Al-Quran adalah keluarga Allah yang terpilih di antara manusia. Mudah-mudahan kita termasuk dalam keluarga Allah yang terpilih. Artinya orang-orang yang membaca Al-Quran, yang suka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, dan juga mereka ini adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Tahu, amalkan. Tahu, amalkan. Yang tak boleh kata Al-Quran, jangan dilaksanakan. Yang boleh, kerjakanlah. Begitu jawaban Allah dimaksud dengan ahlul Quran ini kata para ulama. Bahkan dalam ayat lain dalam surat Toha juga Allah katakan bahwa barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah. Peringatan Allah ini ditafsirkan oleh mufassir adalah Al-Quran. Wa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Al-Quran, bagi mereka kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti mereka akan bangkit di hari kiamat dalam keadaan buta. Nauzubillah. Jadi peringatan Allah ini kepada kita untuk kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, dengan membacanya, kemudian juga dengan mempelajarinya. Yang mempelajari Pak Ibu, ya paling tidak kita tadi adalah di rumah kita mungkin terjemahan surat Quran, ada terjemahan. Kalau ada duit lagi beli tafsirnya. Kalaupun tidak, bagaimana pelajarinya? Belajar. Ada wirid-wirid, ikut, dengarkan. Apa kata para ulama? Dengarkan, ikuti. Setelah itu kita amalkan. Amalkan dalam kehidupan kita, karena sekali lagi apapun yang dilaksanakan di perintah Al-Quran itu adalah merupakan kewajiban kita. Walaupun sebenarnya hari ini kita belum sanggup melaksanakannya, paling tidak suatu saat kita bisa mengamalkannya. Ini saya sampaikan satu contoh sekalian. Perintah solat itu ayat surah Al-Baqarah ayat 183. Kata Allah, perintah puasa adalah surah Al-Baqarah ayat 183. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada perintah sebelum itu yang menurut Allah, itu surah Al-Baqarah juga ayat 178 179 tentang kisos, redaksinya sama dengan ayat ini. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatlah. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisos bagi kasus pembunuhan. Redaknya sama. Puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kisos, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fi qatlah. Sama redaksi ayatnya. Ujung puasa itu tujuannya la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa.
Nah, di akhir ayat 179 Allah katakan walakum fil qisas hayatun. Pada pelaksanaan hukum qisas itu ada kelanjutan kehidupan. Nah, kata Allah, bagi orang-orang yang, wahai orang-orang yang berakal, ya ulil albab. Jadi walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Pada pelaksanaan hukum qisas itu ada kehidupan atau kelangsungan kehidupan bagi orang-orang yang berpikir la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Sama redaksi ibu sekalian. Puasa supaya bertakwa juga, pelaksanaan qisas juga untuk takwa juga. Tapi kenapa hukum qisas belum dapat kita laksanakan? Inilah bertahap, pelan-pelan. Pada suatu saat kita dapat melaksanakan hukum Allah ini keseluruhan. Tidaknya setengah-setengah, karena Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmil kafah wala tattabi'u khutuwat syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, masuklah kamu ke dalam Islam itu kafah, secara keseluruhan, tak setengah-setengah. Wala tattabi'u khutuwat syaitan, jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya dia adalah musuh nyata bagimu. Namun kebelah pada suatu saat Allah beri kekuatan kepada kita untuk dapat melaksanakan hukum-hukum Allah, aturan Allah ini dengan sebaik mungkin, karena tidak ada aturan yang lebih baik daripada aturan dan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Amin dan alamin. Ini dapat kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat kepada kita semua. Yang benar tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita amalkan, dan apa yang salah dia saya sampaikan, saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada kita semua, mari sama-sama kita tinggalkan. Terima kasih, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.